Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun, kembali lagi di podcast Mahasuara, Mahasiswa Bersuara. Halo teman-teman online, sebelumnya kenalan dulu kali ya, karena seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Kenalin, aku Lia, mahasiswi Prodi D3 TLM semester 5 dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Disclaimer banget, aku bukan Lia pacarnya Dilan ya teman-teman. Oke, kita langsung sapa aja kali ya teman-teman online di rumah. Apa kabar nih teman-teman online semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap jaga daya tahan tubuh dan tetap terapkan protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Duh, ngomongin pandemi nih, ini kan menjadi suatu hal krusial yang begitu hype banget diperbincangkan beberapa bulan yang lalu. Tentunya banyak sekali duka yang kita lalui bersama beberapa bulan silam saat pandemi COVID-19. Namun, saat ini masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dimulai. Tentunya pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar untuk kehidupan di seluruh dunia, dan yang paling terlihat perubahannya itu salah satunya dunia pendidikan. Di podcast kali ini kita akan kupas tuntas mengenai metamorfosa dunia pendidikan di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Tentunya di podcast kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin dua kakak cantik, seorang mahasiswi TLM Poltekkes Kemenkes Bandung semester tua juga nih kebetulan. Please welcome Wilda Sani dan Nabila Sofiana. Halo, aku Nabila. Halo, aku Sani. Wah, apa kabar nih Sani dan Nabila? Baik dong pastinya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kesibukan kalian saat ini apa sih? Kita lagi sibuk praktikum luring aja sih. Iya, betul banget. Sambil masih mencari-cari judul juga kali ya buat penelitian, mempersiapkan diri untuk menjambut semester akhir nih di bulan Januari nanti. Wah, sama banget sih ya. Berbicara tentang perkuliahan nih, kalian merasakan sebuah metamorfosa dari dunia pendidikan gak sih after pandemi ini? Ya, kerasa banget sih. Pastinya. Banyak banget perubahan yang kita rasakan, terutama yang paling menonjol itu di dunia pendidikan. Disrupsi teknologi telah terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran di sekolah ataupun perkuliahan yang biasanya dilaksanakan 100% tatap muka, saat ini bahkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka itu diselenggarakan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran daring. Artinya, kegiatan pembelajaran itu tetap tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara tatap muka. Sekolah-sekolah SD, SMP, SMA saat ini juga hanya menetapkan jadwal beberapa hari saja kan ya untuk pembelajaran tatap muka, begitu pula perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka itu hanya praktikum saja. Selebihnya masih dilaksanakan secara daring. Iya, betul banget apa kata Nabila tadi. Belum lagi dari keputusan menteri itu menetapkan bahwa penggunaan ruangan maksimal itu terbatas ya 50%. Kapasitas okupansi ruangan atau kelas atau laboratorium. Bahkan institusi pun akhirnya menyiasati kegiatan pembelajaran itu dilakukan berdasarkan sesi ya. Ada sesi pagi dan sesi siang. Itu jadi tantangan tersendiri juga sih menurut aku, baik untuk pelajar maupun tenaga pendidik sendiri. Wah, iya betul banget ya teman-teman. Banyak sekali ternyata nih perubahan-perubahan yang kita rasakan di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini. Bahkan penggunaan platform atau aplikasi pembelajaran online yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan kita gunakan sebagai rutinitas pembelajaran. Sekarang hampir seluruh institusi pendidikan menggunakan berbagai macam platform online dalam pembelajarannya ya teman-teman. Tapi kalian pernah gak sih merasakan lelah secara fisik dan psikis alias burnout gitu selama kalian melaksanakan pembelajaran daring nih di rumah aja? Wah, jelas sangat merasakan ya. Apalagi saat ini pun kita aja sebagai mahasiswa masih melaksanakan pembelajaran secara daring untuk pembelajaran teori.
Tentu, seringkali kita merasakan burnout karena kuliah online itu semua materi isinya tugas. Sementara itu, di rumah belum tentu bisa menciptakan suasana belajar yang baik. Sehingga kita seringkali kesulitan juga dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Banyak tugas yang diterima sebagai dampak kebijakan menghemat kuota mahasiswa justru membuat kita kewalahan juga. Karena tenggat waktu yang berdekatan, bahkan bisa bersamaan antara tugas yang satu dengan yang lain. Hal ini semakin membuat kita sendiri merasa terbebani ya, sebab materi yang diberikan oleh dosen juga nggak semua bisa terserap dengan baik. Iya, betul banget nih kata Nabila. Belum lagi ketika udah masuk semester 3 atau semester 5, udah mulai mengalami kesulitan sih, karena banyak materi yang perlu dijelaskan lebih rinci. Dan mungkin itu lebih enak ketika dijelaskan pada saat kuliah, ya kuliah tatap muka secara langsung. Tetapi itu kita juga terkadang nggak bisa gitu ya menyerap materi dengan baik, karena penyampaian materi itu lebih sering ke presentasi per kelompok ya kan. Peran dosen di sini itu nggak terlalu banyak. Jadi kita tuh mengandalkan teman yang pengetahuannya tuh rata-rata juga kan, sama seperti kita. Iya betul banget sih, kemarin waktu masih berangkat ke kampus untuk kuliah luring, laptop jarang dipakai kan ya. Terus kita tiba-tiba dituntut untuk kuliah di rumah sendirian pakai laptop terus. Menurutku itu pasti bikin kaget banget sih, cukup sulit dalam penyesuaiannya. Dan tentu saja perpindahan metode pembelajaran ini membutuhkan adaptasi terlebih dahulu, baik untuk mahasiswa maupun untuk pihak dosen ataupun tenaga pendidik yang lain. Tak jarang proses adaptasi yang terjadi ini juga bisa saja menimbulkan beberapa kendala yang bisa mengganggu efektivitas pembelajaran, seperti belum siapnya laman pembelajaran dari pihak universitas, hingga adanya dosen atau mahasiswa yang gaptek alias gagap teknologi, iya kan? Nah iya nih, mungkin bagi mahasiswa atau pelajar sendiri cukup mudah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi bagi tenaga pendidik itu tidak seluruhnya bisa menerima dan beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan teknologi ini. Terutama bagi tenaga pendidik yang, mohon maaf, sudah berumur. Namun bukan berarti tenaga pendidik yang sudah berumur kurang bisa mengoptimalkan teknologi untuk kuliah online ini. Karena ada juga tenaga pendidik berusia muda yang rasanya sangat berat untuk belajar sesuatu yang baru. Karena semua tenaga pendidik memiliki porsi yang berbeda dalam hal menyerap teknologi. Maka dari itu, menurutku penting sih pengelola institusi memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang belum bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, selain itu, jaringan internet juga bisa membuat masalah yang krusial nggak sih? Karena jaringan internet ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa melakukan pembelajaran daring. Coba deh, kalau kuota nggak ada atau jaringan internetnya lemah, join Zoom buat PBM aja nggak bisa. Searching referensi materi untuk tugas nggak bisa. Bahkan untuk menghubungi dosen, guru, maupun teman sendiri rasanya sulit ya. Belum lagi baik pelajar maupun mahasiswa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota internet karena nggak semua orang memiliki akses wifi di rumahnya atau di kosan. Setiap orang juga memiliki keterbatasan dalam mencari wifi gratis. Karena situasi dan kondisi ini membuat masyarakat harus menerapkan physical distancing. Bahkan tempat-tempat penyediaan wifi gratis pun banyak yang tutup kan ya. Bener sih ya, untuk ukuran seseorang yang pekerjaan orang tuanya tidak terkena dampak COVID-19, tentunya tidak begitu bermasalah. Tetapi bagi orang tua yang pekerjaannya terkena dampak dari COVID-19 ini akan sangat kesulitan dalam hal keuangan. Jangankan membeli kuota internet, kebutuhan sehari-hari, bahkan hanya untuk sesuap nasi pun masih mereka pikirkan bisa terpenuhi atau tidaknya. Loh, tapi kan ada juga beberapa institusi pendidikan yang sudah memberikan subsidi kuota untuk permasalahan internet. Iya, tapi sayangnya tidak semua operator ponsel mau memberikan CSR untuk pelanggannya dalam kondisi seperti ini. Belum lagi, kalaupun diberikan dalam bentuk uang, bukan berarti semua orang dapat mempergunakan uang subsidi tersebut dengan baik. Ya juga sih ya.
Oke, ternyata banyak banget ya perubahan serta berbagai macam permasalahan atau dampak negatif dari metamorfosa pendidikan di masa pemulihan pasca pandemi ini. Tapi biasanya ya, dampak negatif itu selalu beriringan dengan dampak positifnya. Artinya tidak selalu segala hal itu hanya berdampak negatif untuk kehidupan. Kira-kira menurut kalian ada nggak sih dampak positif yang dapat kalian petik dari metamorfosa dunia pendidikan ini? Tentu ada dong. Salah satunya kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Aku salah satu mahasiswa yang merantau kan ke Bandung. Pastinya tinggal di kosan selama perkuliahan tatap muka. Jadi dengan adanya pembelajaran online, aku lebih sering berkumpul dengan keluarga. Dan itu jadi suatu hal yang langka untuk aku dapatkan selama menjadi anak rantau. Kalau aku sendiri lama-kelamaan semakin nyaman sih dengan pembelajaran daring karena lebih santai dalam segi waktu dan tingkat kepanikan ketika ujian pun menjadi berkurang ya kan? Iya sih, betul ya. Nah, tapi menurut kalian nih, perubahan metode pembelajaran saat ini efektif gak sih? Kurang efektif sih menurutku, karena lebih banyak dampak negatif yang dirasakan dibanding dengan dampak positifnya. Belum lagi untuk kalangan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu kan pasti sangat kesulitan ya dalam pelaksanaan pembelajaran online. Karena nggak semua orang-orang di sana paham teknologi, nggak semua daerah tersedia jaringan internet, dan nggak semua orang punya gadget juga di sana. Kalian tahu Support Program yang ada di Jerman itu? Iya tahu. Support Program itu program Kementerian Pendidikan Federal di Jerman, kayak emergency fund untuk suatu insentif yang lagi membutuhkan banget gitu kan ya? Nah iya, bener banget. Jadi pemerintah daerah di sana tuh memberikan dana untuk beli laptop sama tablet untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nantinya sekolah tersebut akan minjamkan fasilitas itu. Coba bandingkan dengan sistem di pemerintahan kita. Pertanyaannya, apakah sudah patut kita katakan efektif metode pembelajaran saat ini, terutama di negara kita sendiri ya? Nggak efektif sih menurutku, karena seperti yang dikatakan Nabila tadi kan ya, lebih banyak dampak negatifnya yang dirasakan. Belum lagi kejujuran setiap individu di sini dipertaruhkan ya. Ya karena kita nggak tahu apakah ada kecurangan atau tidak saat kita mengerjakan tugas maupun melaksanakan ujian di rumah. Sehingga pada akhirnya individu yang jujur pasti sangat dirugikan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh individu lain. Oke, intinya metode pembelajaran sekarang kurang efektif ya, dan juga tingkat pemahaman individu dalam menyerap materi pembelajaran juga sangat kurang. Dengan adanya sistem pembelajaran online dan offline ini, bahkan tenaga pendidik juga menjadi lebih terkuras waktunya saat pembelajaran offline harus dilakukan sebanyak 2 sesi, pagi dan siang untuk menghindari kerumunan. Ya betul banget, seharusnya pemerintah juga perlu memperhatikan dengan sangat baik dalam segi pendidikan saat pemulihan pasca pandemi ini, agar kualitas dari pendidikan itu sendiri terlihat sangat baik. Bagaimanapun pendidikan itu bersifat penting karena bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, gak kerasa udah di penghujung acara aja nih teman-teman. Aduh, padahal masih pengen berbincang-bincang santai nih sama kalian. Sebelum 2 bulan lagi pasti bakal sibuk satu sama lain sama tugas akhir. Iya nih, bersyukur banget ya kita bisa ngonten sampai saat ini. Nah, tapi sebelum mengakhiri podcast kali ini, coba dong aku pengen kalian menyampaikan 1-2 patah kata, pesan-pesan untuk generasi penerus bangsa, untuk adik-adik kalian nih yang mungkin 5-10 tahun ke depan lagi dengerin podcast ini. Oke, boleh dari aku dulu ya. Dari aku buat kalian para penerus bangsa nih, harus bisa selalu beradaptasi di situasi apapun untuk tetap belajar dengan baik agar menjadi generasi penerus bangsa yang berguna untuk negeri dan bangsa kita. Semangat, jangan menyerah. Kalau lelah ya istirahat, bukan berhenti. Kalau dari aku sih, kalian harus pandai-pandai bersyukur dengan situasi kondisi kalian saat itu. Karena di saat kalian bersyukur, semuanya akan mudah.
Walaupun emang nyatanya berat, semangat terus ya, yakin semuanya akan terlalui dengan baik. Jangan pernah jadikan situasi dan kondisi yang kalian hadapi menjadi sebuah alasan untuk menghambat mimpi yang sebentar lagi itu akan terwujud. Wah, mantap ya teman-teman pesan-pesannya. Terima kasih Teh Sani dan Teh Nabila sudah bersedia nih nemenin aku di podcast hari ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Say see you ya guys bareng-bareng. Oke. See you. Sampai jumpa lagi di podcast Maha Suara.